Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di Lego Channel, tempat kita berbincang tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar kita beberapa hari terakhir. Dan kita akan berbincang dengan santai, dengan serius, dengan gaya Lego Channel. Tapi sebelumnya saya mohon untuk di like ya, subscribe, dan kalau materi ini bermanfaat saya mohon untuk di share ke teman-teman kita yang sefrekuensi dengan cara berpikir Lego Channel. Oke, sebelumnya kita dulu intro. Sebelum kita masuk materi, kita dengarkan intro dulu dari YouTuber Nusantara. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Kumpar belat, kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Black Kemajanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Dan cinta terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan berbincang tentang apa yang dikatakan Prabowo kemarin, pidatonya berapi-api di Hari Buruh Nasional. Saya ingin apresiasi pidato beliau yang kembali menyuarakan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan tindak pidana. Ya, yang kita kenal selama ini dengan undang-undang perampasan aset. Ya, jadi kita wajib dukung, dan memang dari dulu karena undang-undang perampasan aset dan tindak pidana ini sebenarnya sudah bergulir sejak SBY, di ujung-ujung masa bakti SBY, kemudian masuk di era Jokowi di periode pertama. Dengan berbagai alasan anggota DPR tidak kunjung membahas apalagi mensahkan. Nah, ini yang lucu ini, kenapa sampai DPR tidak mau mensahkan. Ini menimbulkan pertanyaan, dan masyarakat ya wajar kalau curiga bahwa kemungkinan anggota DPR ini tidak mau mensahkan karena ya mereka takut tersenggol dengan undang-undang ini. Jadi periode pertama Jokowi selesai, kemudian masuk periode kedua, diusulkan lagi sebagai prioritas legislasi untuk dibahas, untuk disahkan, tetapi ternyata belum juga. Akhirnya pada tahun 2022-2023 naskah akademiknya keluar, kajian hukumnya keluar dari Menkumham, dan akhirnya Jokowi menyurat ke DPR untuk mempercepat pelaksanaan pengesahan daripada undang-undang perampasan aset ini. Nah, kembali menghadapi masalah, Ketua DPR saat itu Puan Maharani dengan berbagai cara memelintir bahwa kita ini disibukkan oleh pilkada, disibukkan oleh pilpres, pileg dan sebagainya, akhirnya tertunda lagi. Nah, tahun 2024 di ujung-ujung masa baktinya Jokowi kembali menyuarakan ini, pengesahan ini, lagi-lagi mandek, lagi-lagi macet, dan alasannya nanti di periode berikutnya. Nah, sekarang ini periode berikutnya mulai Desember disuarakan lagi tenggelam. ditenggelamkan oleh isu-isu Indonesia gelap, Indonesia apa.
Kemudian masuk di persoalan Hasto, isu pemakzulan Gibran. Kemudian terakhir lagi dikembangkan lagi isu Jokowi dengan ijazah palsunya, ijazah aslinya yang disebut palsu. Nah, Prabowo kemarin menggebrak. Bahwa dia akan memberikan saran, memberikan tekanan, bukan tekanan ya, memberikan pesan kepada DPR untuk mempercepat pengesahan RUU perampasan aset ini. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dari Pak Prabowo. Nah, sekarang kita dengarkan pidato lengkap Pak Prabowo tentang kegeramannya Pak Prabowo tentang korupsi yang semakin merajalela, dan ada pihak-pihak yang selalu menutupi itu supaya undang-undang ini tidak disahkan. Yuk kita dengarkan dulu pidato Prabowo di depan para buruh di Hari Buruh Nasional kemarin. Kita dengarkan sama-sama. Kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Mantap Pak Prabowo, tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Nah, sekarang masalahnya, apakah anggota DPR mau mensahkan ini? Biasanya kalau presiden sudah mendesak-desak itu akan dipercepat. Seperti kemarin di undang-undang TNI itu dipercepat karena didesak oleh Prabowo. Nah, meskipun menuai beberapa kecaman, tetapi yang mengecam itu wallahu alam apakah tahu naskah aslinya. Tetapi ada juga yang mengatakan mereka tidak tahu sebenarnya. Kenapa? Itu di demo untuk menutupi beberapa hal yang trending pada saat itu. Jadi kesimpulannya ada sih yang mengatakan bahwa mereka itu digerakkan. Ya, bukan bergerak sendiri tapi digerakkan. Nah, sekarang kita kembali ke masalah RUU perampasan aset ini. Apakah DPR sudah mau menetapkan ini? Karena kita tahu bahwa banyak anggota DPR yang sebenarnya punya masalah tetapi pura-pura bersih gitu. Itu bukan rahasia umum lagi, itu dikemukakan oleh Mahfud MD pada tahun 2023 kalau tidak salah di depan Komisi Hukum, yang mengatakan bahwa banyak anggota DPR itu punya usaha lain di luar kerjaannya sebagai anggota DPR, jadi pengusaha, jadi pengacara dan sebagainya, yang kemungkinan usaha-usaha itu bermasalah. Nah, kalau bermasalah kemudian diberlakukan undang-undang perampasan aset ini, itu kalau sekali saja diproses secara hukum dan sudah terbukti ada satu kasus bermasalah, maka undang-undang perampasan aset mengatakan semua hartanya akan disita. Nah, ini yang kita
cermati ke depan apakah DPR ini sudah mulai sadar dan harus siap-siap. Nah, tentunya mungkin mereka akan merevisi lagi. Tetapi kalau Prabowo mengatakan disahkan dan DPR tidak memengesahkan, Presiden bisa mengeluarkan perpu, peraturan Presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau ini terjadi DPR wajib mensahkan itu. Nah, pertanyaannya kenapa lama? Kenapa lama ini sampai timbul tenggelam, maju mundur seperti tarian poco-poco? Ternyata ada mantan anggota KPK, Bang Saud siapa? Kita bisa dengarkan sebentar wawancaranya dengan salah satu stasiun TV. Ternyata begitu ceritanya. Ya, ternyata ceritanya memang berbelit-belit dan banyak anggota DPR yang merasa ketakutan kalau undang-undang itu disahkan. Tetapi bagaimana analisanya? Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Bang Saud di salah satu stasiun TV. Kita dengarkan sama. Baik. Kita ke Bang Saud. Bang Saud, kalau kata Kang Ujang, memang masih ada loh pihak-pihak yang mau mengkerdilkan isi dari pasal-pasal RUU ini. Nah, kalau dari Bang Saud sendiri melihatnya seperti apa? Adakah klausul-klausul yang memang harus hati-hati nih dikawal di RUU perampasan aset ini? Iya, jadi yang paling penting gini deh. Naskah akademiknya itu udah selesai dari sejak 2003, ya kan? Tentu udah berapa tahun. Demikian juga pasal-pasalnya. Memang di tataran akademik orang ribut soal common law, civil law. Aduh, hari ini bicara civil law, common law gitu ya. Apa ya itu kan? yang Iya, membedakan prinsip hukum kita gitu loh. Oke. Ya, itu kan apa yang bertentangan dengan prinsip itu? itu sebenarnya konflik of interest, lebih kepada gitu. Makanya saya bilang, Pak Prabowo katakan, gua mau ya akhir Juni ini selesai. Jadi itu. Tinggal bikin time frame. Nanti kelihatan siapa yang ngaco. Oke. Gua mau akhir Juni atau akhir bulan ini bila perlu. Konsepnya udah selesai. Nggak usah 2003. berkutat lagi dengan konsep ya, Enggak. tapi Kita nggak pengesahannya. bicara konsep lagi. Udah ada semua naskah akademik udah beres, pasal-pasalnya apa. Kalau mau filosofi berdebat silakan kita panggil lagi sebentar. Karena naskah akademik udah selesai itu berarti di tataran perguruan tinggi udah selesai. Tinggal political will-nya. Sekarang political will-nya jelas. Presiden message-nya secepatnya. Nih rakyat gua menderita karena korupsi semua nih. Nah, ini keren analisanya Bang Saud. Ya, jadi kita sudah dengarkan sama-sama bagaimana liku-liku perjalanan rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa sampai tidak disahkan, tidak digubris, padahal menurut Bang Saud itu sudah tidak ada lagi masalah, sisa disahkan. Karena analisa studi hukumnya sudah selesai, kemudian kajian ilmiah oleh para profesor juga sudah selesai, bisa disahkan. Tetapi saya pribadi mungkin ya, kalaupun nanti DPR ini pada periode ini mensahkan itu kemungkinan akan mengadakan revisi lagi terhadap beberapa pasal yang memungkinkan menurut mereka tersenggol itu akan direvisi dan kemungkinan akan diganti dengan pasal-pasal karet. Nah, pasal karet ini ya mereka bisa tempati untuk berkelit. Kalau begini begitu, kalau begini begitu. Nah, itu analisa kita. Tapi mudah-mudahan kita berbaik sangkalah kepada DPR. Apapun yang terjadi silahkan disahkan, karena ini juga sudah dipidatokan oleh Pak Prabowo beberapa sejak ini. Perang terhadap korupsi itu dipidatokan oleh Pak Prabowo sejak beliau dilantik. Kemudian beberapa pidato beliau di beberapa kesempatan juga sudah menyatakan itu. Dan kemarin itu puncaknya, yang paling terakhir, yang paling hot itu kemarin di hari buruh nasional, di hari peringatan buruh sedunia malah ya, tetapi diadakan di Jakarta sebagai hari buruh nasional. Pak Prabowo sangat berapi-api dan kita wajib mengapresiasi. Nah, bagaimana pendapat para penonton sekalian? Kira-kira ini kira-kira
apa yang akan terjadi ke depan. Karena begini, menurut Bambang Pacul, ini persoalan ini bukan persoalan DPR. Ya, kita bisa lihat sebentar videonya. Ini persoalan ketua-ketua umum partai. Apakah mereka mengizinkan kami untuk membahas ini? Nah, selesai kalau mereka mengizinkan. Tetapi bla 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 bla. Kalau ini disahkan, ya transaksi tidak lancar, paling 20 juta kata Bambang Pacul. Kita coba dengarkan ngintip dulu pernyataan Bambang Pacul beberapa tahun yang lalu ketika berhadapan dengan Pak Mahfud di DPR. Waktu Pak Mahfud minta supaya Pak Bambang Pacul membantu untuk mempercepat pengesahan RUU ini. Tapi apa jawaban Bambang Pacul? Kita dengarkan sama-sama. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang pasal aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti skap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oke. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama tuh. Ayo. Ternyata Bambang Pacul mengatakan anggota-anggota DPR itu Korea-Korea saja. Artinya ya suka yang main drama Korea-Korea saja. Ini Bambang Pacul orang yang ini loh, orang yang belak-belakan terhadap apa yang terjadi meskipun dia anggota DPR dari fraksi Banteng. Ya dia belak-belakan. Seperti kemarin juga beliau mengatakan beberapa tahun yang lalu kayaknya beliau mengatakan jangan melawan Pak Jokowi, jangan melawan orang baik ya. Nah sekarang akhirnya terjadi apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul, yang melawan Pak Jokowi itu orang baik itu pasti akan mendapatkan sesuatu kekalahan. Nah itu jawaban Bambang Pacul, dan itu hampir semua anggota DPR di situ yang ada pada saat itu ketawa, artinya membenarkan itu bahwa rancangan undang-undang itu tidak akan bakal disahkan kalau para ketua-ketua partai ini tidak menginstruksikan kepada anggotanya untuk membahas itu. Nah jadi itulah DPR kita. Nah tapi itu DPR yang lalu ya. Mudah-mudahan kita berbaik sangka kepada DPR yang sekarang, utamanya lagi ketika Pak Prabowo mendesak, mengultimatum bahwa ini harus disahkan. Saya yakin dan saya berharap, kita semua berharap supaya apa yang dikatakan Pak Prabowo ini didengarkan. Tetapi lagi-lagi kita akan melihat ke depan seperti apa reaksi DPR, dan kita bisa berpendapat masing-masing. Silahkan kira-kira bagaimana anggota DPR ini merespon, atau ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai ini. Yang saya sayangkan ini sebenarnya yang seperti inilah yang seharusnya didemo oleh mahasiswa. Ya tidak usah demo Indonesia gelap, ini aja yang ditekan ini.
Indonesia ini ya untuk saat ini tidak terlalu parah-parah amat sih, meskipun ya kita bisa lihat ada beberapa kesulitan-kesulitan, tetapi manusiawi lah. Tidak ada negara yang sempurna begitu hebat semua dan tidak ada kekurangannya. Amerika saja yang kita katakan negara paling demokratis itu ternyata masih ada penganggurannya. Ya, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan di sana sini itu wajar. Nah, salah satu upaya kita untuk membuat Indonesia ini maju itu Indonesia harus bebas dari korupsi. Harus bebas dari korupsi. Karena bayangkan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, satu item korupsi saja yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung kemarin di Pertamina itu membuat kita geleng-geleng kepala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, apa yang terjadi di negara ini? Begitu kerasnya mereka mempermainkan uang-uang rakyat ini sampai tidak punya hati nurani untuk mengkorupsi uang-uang dari hasil Pertamina itu. Kita semua sudah tahu itu sekitar berapa triliun itu dalam beberapa dekade saja, dan itu sudah berlangsung lama. Setelah Petral dibubarkan oleh Jokowi pada tahun 2018 kalau tidak salah 2017, itu ternyata mereka berkamuflase masuk di Pertamina kembali, dan itu adalah kewenangan langsung di Pertamina. Nah, itu salah satu contoh yang membuat negara kita ini menjadi seperti ini. Karena bayangkan ratusan triliun, miliaran, triliunan itu uang itu menguap begitu saja masuk ke kantong-kantong mereka tanpa kita sadari. Ternyata baru sekarang ini ya kita masyarakat Indonesia tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Dan saya yakin masih banyak kasus-kasus yang lain yang belum bisa diungkap. Tetapi dengan tekad Pak Prabowo, saya kira kita semua yakin ke depan ini 1 tahun pertama ini insya Allah Pak Prabowo bisa mengungkap semua itu. Tentunya dengan dukungan. Nah, kalau masih ada orang-orang yang membacking, masih ada orang-orang yang mempunyai duit untuk menggerakkan demo untuk mengalihkan perhatian Pak Jokowi lagi. Untuk mengalihkan perhatian Pak Prabowo, nah ini bisa terganggu lagi. Nah, mudah-mudahan ini saya undang ini adik-adik mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa, tetapi tidak begini-begini amat. Demo yang tidak menentu, malah ada orang yang ikut demo tidak tahu apa yang didemokan, yang penting datang teriak-teriak. Saya juga punya anak mahasiswa beberapa ya, terakhir ini sudah 3 yang selesai, masih ada 1. Saya bilang gini, kalau ada yang ajak-ajak demo tidak usah ikut-ikutan, kecuali kalau demo undang-undang perampasan aset. Nah, silahkan demo kalau itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yang demo-demo itu untuk perampasan aset itu hanya di kabupaten, di Cilacap, di Surabaya, di Kalimantan. Itu paling kalau ada yang demo di Jakarta itu paling lebih banyak petugas kepolisiannya daripada yang demo. Kita coba lihat di video-video itu, ada demo tentang desakan ke DPR untuk perampasan aset, itu lebih banyak polisinya daripada yang demo. Nah, itulah pertemuan kita kali ini teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mengundang kita semua untuk minta tolong di subscribe channel ini supaya nanti kita bisa lebih meningkatkan kualitas channel ini. Dan jangan lupa ditekan tombol notifikasinya supaya kalau ada video kami yang terbaru ada pemberitahuan masuk di YouTube Anda. Ini hanya minta tolong, tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Kami ini bagian dari YouTuber Nusantara loh, meskipun baru mengklaim sendiri, belum didaftar. Tetapi saya kagum kepada teman-teman YouTuber Nusantara
ada Bang Agri Fanani, ada Opung Parbelak, Piti Himpong, AR Mahmud, Blacker Majenang. Pokoknya banyak lah. Terakhir yang saya lihat bergabung itu James Willow kalau tidak salah ya, mohon maaf. Kemudian DJ Putri Jenderal, anak Jenderal itu bergabung. Dan mudah-mudahan channel ini bisa tumbuh ke 1000 aja, 1000 subscribe. Dan kita bisa bergabung secara resmi ke YouTuber Nusantara. Itu demikian untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata kita masih tetap harus berharap, berdoa. Semoga anggota DPR ini kembali sadar. Tidak usah takut lagi kalau kena senggol dari undang-undang ini, ikhlaskan saja. Ya, itu saja pesan kita. Dan sekali lagi, kita semua adalah orang Indonesia yang cinta negeri ini dan tekad kita sama, NKRI harga mati. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.